Mungkin teman-teman sering kali lihat gitu ya, job description yang ada di apa namanya di job portal gitu ya, yang ada di iklan-iklan itu kayaknya kok biasa-biasa aja gitu ya, nggak menemukan sesuatu hal yang spesifik gitu ya, atau memang ada yang sudah sangat advance gitu ya, artinya sudah memahami bahwa job description itu gunanya untuk menghindari salah rekrut kandidat. Mungkin selama ini teman-teman membayangkan pekerjaan seorang rekruter itu seperti apa ya? Orang yang berada di belakang meja gitu ya dengan tumpukan kertas yang begitu tinggi terus sortir satu-satu gitu ya. Ini terpenting ya, yaitu membuat job description yang akurat. Nah, ini kenapa sangat penting karena sebetulnya job description ini kan berfungsi sebagai panduan perjalanan candidate selection. Jadi ibarat kita apa mau dari Jakarta ke Bandung ya, atau mau dari Jakarta ke Salatiga gitu, kita kan butuh map gitu ya. Nah, job description ini kita fungsikan sebagai map tersebut gitu sehingga nanti akan membantu tim rekrutmen dalam menyaring dan memilih kandidat tuh yang paling sesuai dengan rekrutmen dan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk menghindari salah rekrut kandidat fungsinya, selain tadi sebagai mapping, ini kita menggunakan job description supaya jangan sampai salah rekrut kandidat gitu. Nah, artinya job description itu harus akurat untuk bisa membantu mengurangi kemungkinan kesenjangan antara harapan perusahaan dengan skill yang dimiliki oleh kandidat. Nah, mungkin teman-teman sering kali lihat gitu ya, job description yang ada di apa namanya di job portal gitu ya, yang ada di iklan-iklan itu kayaknya kok biasa-biasa aja gitu ya, nggak menemukan sesuatu hal yang spesifik gitu ya, atau memang ada yang sudah sangat advance gitu ya, artinya sudah memahami bahwa job description itu gunanya untuk menghindari salah rekrut kandidat. Sebagai contoh gitu ya, saya ingin berbagi pengalaman saya. Salah satu dari klien saya waktu itu ada perusahaan yang terbuka memiliki harapan untuk mencari seorang legal manager dari perusahaan terbuka juga gitu ya. Jadi dari perusahaan TBK gitu. Karena secara spesifik mereka bilang saya ingin dapatkan kandidat legal manager dari perusahaan TBK juga karena kandidat dari private company itu nggak punya pengalaman atau skill khusus yang dibutuhkan gitu ya, seperti pada saat membantu perusahaan di lantai bursa gitu. Kemudian dibutuhkan skill legal manager itu yang mampu berkolaborasi dengan investment management company, kemudian regulatory body seperti OJK dan law firm gitu ya. Nah, ini skill set ini kan sifatnya core ya, jadi critical dan mandatory. Artinya saat ada yang kandidat-kandidat yang nggak relevan gitu dengan job description, misalkan kandidat-kandidat yang dari private company itu ikut-ikutan melamar, artinya kita udah langsung tahu gitu ya, kita bisa langsung drop kandidat tersebut gitu. Nah, kemudian fungsi dari job description adalah sebagai apa gambaran strategic direction organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat sebetulnya satu strategic direction organisasi itu mereka lagi mau ngapain ya lewat job description yang mereka apa taruh di job portal gitu ya. Nah, misalkan seperti tadi eh, kami mencari gitu ya legal manager yang memiliki exposure dari perusahaan terbuka atau public company, itu artinya memang perusahaan yang lagi pasang iklan tersebut mereka sedang dalam proses mau public offering gitu ya atau melantai di bursa. Nah, kemudian yang keempat, ini job description sebagai alat komunikasi yang jelas dan efektif antara rekrutmen antara rekruter dengan manajemen dari perusahaan. Nah, artinya dengan mendaftarkan karakteristik kandidat yang diinginkan itu waktu proses berlangsung itu udah jelas sekali gitu ya. Kita punya dokumen yang jelas yang disepakati bersama gitu untuk bisa mengukur exposure-nya kandidat dan mengambil keputusan atas kandidat gitu ya. Karena kadang-kadang kan hiring manager suka sayang-sayang gitu ya. Aduh kayaknya nih kandidat sayang banget gitu ya. Tapi sebetulnya dengan apa dengan panduan yang
sudah disepakati dalam job description, itu sebetulnya nggak cocok gitu ya kandidatnya, tapi mau maksa gitu. Nah, artinya ini bisa jadi satu dokumen yang jelas ya, dokumen kesepakatan gitu antara recruiter dengan hiring manager.